Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kita akan coba dengarkan dulu Bang, bagaimana pendapat pemirsa terkait dengan barometer ketaatan ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Sangat menarik nih, sangat menarik barometer ketaatan. Saya setuju dengan yang disampaikan Bung Helman. Kenapa yang diberi penggarisan pertama itu adalah ASN, karena ASN di bawah kendali pemerintah. Tapi tolong diingat Bung Helman, untuk disiplin dasar aja ASN itu banyak nggak melakukan. Mereka harus masuk pukul 7.30, pulang jam 4. Itu mereka tidak lakukan dengan taat, masih banyak yang melanggar. Inilah ASN. Karena kenapa saya bilang, dari rekrutmennya mereka tidak direkrut dengan baik secara seleksi, supaya mendapatkan karyawan-karyawan yang berkualitas. Tetapi betul ASN, kenapa ASN itulah yang bisa sering mudik, karena dengan kendaraannya dia membawa keluarga yang lain. Itu sebagai contoh supaya ASN ini jangan kepala dinas, kepala bagian, kita harus bertanggung jawab dengan ASN-nya. Tidak menerbitkan surat perjalanan dinas kecuali sangat urgent. Dari daerah mau konsultasi ke Kemendagri misalnya, itu silakan. Tetapi hal-hal yang lain, betul ASN, karena ASN lah yang biasanya, saya ini di kampung, di kota kecil Curup, yang pulang itu kebanyakan ASN, pejabat-pejabat dari daerah lain, waktu lebaran pulang. Nah kalau itu dibatasi, mungkin akan memberi teladan kepada yang lain-lain untuk tidak mudik. Kita sadar betul bahwa COVID-19 ini nyata, korbannya sudah banyak. Baik secara finansial maupun secara nyawa. Bukan luar biasa. Di lingkungan keluarga saya sendiri, sekarang masih ada yang diisolasi itu di Jakarta, di rumah sakit Pertamina 3 orang. Pak Edward, nah, kalau ini kita Anda, Pak Edward, kalau Anda melihat ini aturan ini harus diawasi dengan ketat tidak Pak? Atau ya sudah kita percaya saja bahwa ASN akan mematuhinya serta-merta? Bagaimana Pak Edward? Tidak mungkin. Saya dari awal saya beri contoh, disiplin dasar mereka harus masuk kantor tepat waktu aja mereka sering langgar. Ini harus ada pengawasan dan ketat. Sanksinya harus jelas, maksud saya. Ya tidak sampai ke pemberhentian. Ini memang pelanggaran berat, mungkin penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat tidaklah sampai pemberhentian. Pemberhentian kan sanksi yang paling berat untuk ASN. Ini harus. Punishment harus dilakukan terhadap mereka. Karena berapa? Kita sadar betul menurut orang Indonesia sekarang, ASN ini adalah orang-orang yang berpendidikan, apalagi yang sempat dinas di luar kota. Mereka menjadi patron untuk lingkungannya. Kalau mereka sudah tidak bertindak disiplin, masyarakat lain yang swasta yang bekerjanya tidak di bidang pemerintahan itu akan mengikuti contoh. Oh itu aja orang pemerintahan aja nggak patuh katanya, apalagi kita. Nah ini kita harapkan kita sadar betul, semua bangsa ini sadar kita perang bersama melawan COVID-19. Karena apa? Real, nyata, korbannya sudah banyak. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Bang, kalau pengawasan ini bagaimana Bang? Karena kalau saya ingat waktu awal sekali PSBB itu banyak pos-pos periksa, bahkan di dalam jalan tol pun itu diperiksa dan diperiksa betulan. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak pernah lagi terlihat ada pos seperti itu Bang. Iya, sebetulnya kan kita ini juga kan seringkali suam-suam kuku kan. Jadi kepada awal semua siaga kan gitu kan. Setelah berjalan seminggu, 2 minggu. Setahun nih sekarang lebih. Ya apalagi lebih setahun kan. Di mana lagi tuh pos-pos itu sudah berterbangan kemana-mana itu kan. Gitu kan. Memang itulah kelemahan kita. Padahal sebetulnya kan unsur pengawasan itu akan menentukan keberhasilan sebuah aturan. Kan? Kalau nggak ada pengawasan, nah disitulah akan terjadi kegagalan kan gitu. Pelanggaran. Ya karena tujuan utama kita itu jadi gagal kan. Betul. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kan larangan ini, Bung Leo, sebetulnya kalau yang benar tidak hanya ASN kan, kepada seluruh rakyat Indonesia, mestinya harus tanpa larangan juga mereka melarang diri sendiri, jangan mudik. Karena gini Bung Leo, kan tadi kita lihat dalam statistik, ketika Lebaran tahun lalu, habis Lebaran langsung lonjakan
korban COVID itu 93%. Hampir 100%. Hampir 100%. Iya, iya. Bahkan ketika liburan Agustus yang lalu 112%. Wah. Natalan yang lalu 78%. Rata-rata hampir 2 kali lipat ya. Jadi fakta-fakta ini sama seperti yang dari Pak pemeriksa kita tadi Pak Edward tadi kan. Maut itu bukan lagi khayalan, fakta dan ada di sekitar kita. Oleh karena itu kalau pemerintah juga tidak tegas terhadap ASN ini, saya katakan tadi kan, sebetulnya sanksinya itu tidak perlu ada teguran tertulis dan tidak perlu apalagi teguran lisan. Harus dimulai misalnya penurunan pangkat 1 tingkat. Wah, jadi kalau dia misalnya kepala dinas, kan gitu kan, langsung kalau ketahuan dia mudik jadi staf biasa. Kalau staf biasa turunkan 1 level lagi dan terakhir pecat. Karena dia kan abdi negara, harus taat. Jadi kalau belum lagi kalau ada surat boleh, jangankan surat itu, surat antigen aja diperjualbelikan, dipalsukan. Apalagi surat-surat beginian ini, apalagi di hubungan seperti kita dengan kita atasan bawahan, hubungan kita dekat. Ya udah, beliau mau kapan mau apa? Mau cuti, mau apa? Udah, saya kasih surat penugasan bersama dengan keluarga. Nah, jadi itu yang saya katakan, ancaman maut ini loh, ini nyata ini. Jadi kita sudah setahun lebih kita merasakan pahit getirnya. Berjuang bahkan gitu ya. Ada keluarga yang kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan keluarga dan sebagainya. Ada anak yang kehilangan orang tua. Dan sebagainya kan. Mestinya ini harus menjadi peringatan keras buat kita yang masih hidup. Kalau kita tidak hati-hati, mohon maaf, amit-amit jabang bayi, kita pun bisa kena. Jadi inilah sebetulnya yang dimaksud oleh Presiden, kita taatilah aturan ini. Jadi sebetulnya aturan-aturan seperti ini mestinya aturan yang sudah melekat dalam setiap diri manusia yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Harapannya sih memang sadar Bang bahwa ini aturan dibuat untuk menjaga keselamatan dirinya. Tapi kan masalahnya mungkin ada banyak orang yang seperti alasan tadi saya katakan Bang Elman, sudah setahun nih, tahun lalu sudah tidak mudik. Masa tahun ini tidak mudik lagi sih? Saya sudah sangat rindu dengan orang tua saya. Saya ingin membantu di desa misalnya karena di sana ekonominya sangat terpuruk karena COVID. Kan ini menjadi pertanyaan juga Bang, bagaimana ini bisa benar-benar dipastikan bahwa ASN taat? Akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita coba dengarkan lagi Bang pernyataan atau pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Wiwin Warnadi dari Pamulang, Tangerang Selatan. Pak Wiwin, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Elman, Saragi, sama Bung Leonardo. Ya, selamat pagi Pak Wiwin. Bagaimana Pak, Anda yakin tidak bahwa ASN bisa taat Pak terhadap aturan larangan mudik untuk tahun ini Pak Wiwin? Bagaimana Pak? Kalau ASN itu saya juga sebenarnya percaya saja. Hanya kan ada yang ekstrim gitu. Maksudnya Pak? Gini, sebenarnya sudah dicontohkan sama pemimpin-pemimpin yang paling tertinggi di jagat kita ini, Nusantara. Yaitu disiplin, tertib, toleransi, dan lain sebagainya. Itu jika itu ditaati semua, saya rasa semuanya beres. Hanya kan ada orang yang tidak percaya dengan itu. Lah itu yang mestinya sehingga keras, kita mesti harus keras. Jadi kalau ada ASN yang melanggar larangan mudik ini
Sanksinya apa kalau menurut Pak Wiwin? Gini aja, kasih perjanjian. Jika Anda melanggar aturan ini dengan dalih apapun, berarti Anda sudah mengundurkan diri dari PNS atau ASN. Itu saja, nggak perlu diawasin, nggak perlu kerja juga gitu kan, kerja juga gitu. Kalau saya sebagai pemimpin, Anda kerja sama dengan saya, Anda nggak perlu saya awasin, nggak perlu ada saya, harus kerjaan beres. Kalau enggak, Anda berarti sudah mengundurkan diri, selesai. Pasti orang mereka bukan takut, tapi mereka pimpinan saya baik. Ya. Baik, sangat jelas ya pendapat Pak Wiwin. Terima kasih Pak. Pak Wiwin Warnadi sudah berpendapat dari Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat pagi. Kelihatannya senada dengan Bang Herman, tapi pertanyaannya kembali lagi Bang. Kalau kemudian pengawasannya berdasarkan kepercayaan saja bahwa ASN akan mematuhi, apa iya Bang? Iya, kita ini kan ada aja pengawas nggak ditaati kan. Iya. Bahkan kita selalu mengatakan pengawas itu justru harus diawasi kan. Karena yang sering melanggar malah mereka. Ya makanya ada pepatah pagar makan tanaman kan. Jadi memang tidak ada lagi yang bisa kita percaya sebetulnya. Jadi memang menurut saya kali ini pemerintah harus tegas karena ini menyangkut hidup matinya kita semua nih. Terutama ASN itu. Ya kita semua. Jadi kalau pemerintah tidak tegas, kalau ASN ini juga jebol, ya berarti kan kita ini akan menghadapi malapetaka kan. Karena tadi saya katakan, Lebaran tahun lalu lonjakannya langsung 93%, hampir 100%. Bang, ada yang berpendapat begini, ketika melihat angka-angka kasus sekarang, itu sudah relatif lebih rendah dibandingkan belasan ribu kasus per hari tahun-tahun lalu. Lalu orang mengatakan juga, loh kan kita sudah divaksin, katanya begitu Bang. Bagaimana Bang? Begini, negara lain juga sempat juga landai dan sempat euforia kan. Sekarang faktanya lonjakannya langsung sekian ratus% gitu kan. Karena memang lengah begitu ya? Lengah. Jadi saya mau mengatakan kita tidak bisa mengatakan sudah setahun tidak pulang, sudah 2 tahun tidak pulang dan sebagainya. Bahkan kita harus mempersiapkan diri 5 tahun ke depan kita nggak pulang. Karena sampai hari ini juga kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Setidaknya landai, kita nggak tahu. Betul, sekarang landai. Nah, ini kelandaian ini harus kita syukuri dengan disiplin yang lebih tinggi lagi. Bukannya malah jadi lengah. Bukan. Jadi saya tetap mau menekankan sanksi dan sekarang mestinya dibuat tertulis. Setiap ASN menandatangani. Jadi sebelum tanggal 6 sebelum 6 Mei kan, ini kan 6 Mei sampai 17 Mei kan. Sekarang seluruh ASN harus menandatangani tertulis. Melanggar 1, turun pangkat, turun golongan. 2, pecat tidak terhormat. Nah, itu aja diteken. Jadi pakai meterai. Sehingga ini begitu ketahuan langsung lakukan. Seperti kita di kantor ini kan. Siapa yang kedapatan merokok di media group langsung dipecat dan nggak ada lagi banding semuanya. Pertanyaannya Bang, apakah itu memang nanti akan dieksekusi? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Herman memastikan bahwa ASN akan mematuhi Bang. Memastikan bagaimana? Jadi harus yang lebih tinggi memberi contoh. Misalnya para menteri, ya kan? Para menteri, para dirjen, para eselon 2, kan gitu kan? Harus memberi contoh. Gubernur, sekretaris wilayah, ya bupati, wali kota, dan seterusnya. Ini harus memberi contoh. 1 orang pun di antara mereka ini tidak boleh ada yang mudik. Jadi jangan ada tiba-tiba Gubernur Leo mudik ke Samosir katanya kan. Kan begitu, katakan gitu kan. Karena orang tua kurang sehat katanya begitu. Orang tua tidak sehat katanya kan. Kan gitu kan. Terus Bupati Elman Saragi lagi cuti ke Siantar. Karena orang tua kurang sehat kan gitu kan. Jadi ini alasan-alasan ini
gampang dibuat. Jadi menurut saya harus dimulai keteladanan disiplin dari atasan langsung. Yeah. Atasan langsung yang harus tidak mudah memberikan rekomendasi apapun. Bahkan kalau boleh atasan yang tidak memberikan rekomendasi diberi poin. Oh, dapat insentif ya. Dapat insentif. Atasan yang tidak bisa didapat rekomendasinya, itu atasan yang benar itu. Atau insentif itu diberikan ke ASN yang tidak mudik, Bang. Bagaimana, Bang? Keenakan dia. Oh. Kenapa nggak sekalian aja uang negara ini dikasih sama mereka semua? Oke. Jadi itu tidak mendidik. Jadi sekali lagi sebetulnya yang dipertaruhkan kita semua ini, rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, nyawa. Jadi bukan uang, nyawa. Itu insentif terbesar itu ya, nyawa itu ya. Jadi kalau uang masih bisa kita cari, Leo. Kalau nyawa tidak ada cadangan, Leo. Tidak bisa dibeli. Tidak ada penyesalan. Iya. Coba Bung Leo tanya dulu keluarga, mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Tanya keluarga yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang. Apa perasaan mereka ketika ada di antara keluarga mereka meninggal karena COVID? Coba tanya. Tanya kepada mereka, bagaimana menurut Anda orang yang masih melanggar protokol kesehatan? Pasti mereka bilang mereka itu tidak punya peri kemanusiaan gitu. Atau bisa jadi sedang menggali kuburan sendiri. Jadi orang yang tidak mentaati aturan ini, mereka secara tidak langsung mempersiapkan kuburan untuk dia juga. Atau untuk orang lain. Baik, kita percaya dan kita berharap ASN bisa mematuhi aturan ini, Bang ya. Harapan kita begitu. Baik, semoga itu yang terjadi. Walaupun saya kurang percaya. Kita berikan kesempatan bagi mereka. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, mencegah kasus COVID-19 melonjak merupakan kerja simultan yang terus-menerus dan disiplin dilakukan tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh negara di dunia di tengah kembali melonjaknya kasus yang seolah tiada henti. Upaya mencegah lonjakan kasus COVID-19 baru akan berakhir ketika pandemi COVID-19 benar-benar telah kita kalahkan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV